gambar sang influencer ini akan ditampilkan di status banyak orang. Di tahun itu saja gambar ini dalam bentuk poster itu menghiasi kamar-kamar para pemuda saat itu. Hal yang menarik terkait dengan ujian adalah bahwa sebagai Master of Kung Fu saat itu, Bruce Lee hanya meloloskan 3 muridnya dalam ujiannya, dan dia memberikan hanya 3 orang sertifikat saja, yaitu Kimura, James Lee, dan Innocento waktu itu. Tapi dari 3 orang itu kemudian berkembanglah Kung Fu ke seluruh dunia dan ke seluruh etnik, tidak hanya orang-orang China dan Jepang saja. Ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya posisi dari ujian, sehingga hari ini kita bersama-sama menyiapkan diri untuk bisa melakukan ujian dengan baik, apalagi secara online. Mudah-mudahan acara ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya kita langsung saja masuk ke agenda inti. Mungkin sebelumnya kami sampaikan dulu mekanisme diskusi nanti di akhir materi. Jadi dari Bapak Ibu jika ada pertanyaan atau ingin berbagi pengalaman, silakan ditulis dulu di chat room, dilengkapi dengan nama dan asal institusi. Kemudian jika ingin bertanya secara langsung, silakan raise hand terlebih dahulu. Jadi kalau misalnya ujian akhir porsinya menjadi kecil dan nilai diambil dari proses atau kuis, apakah itu secara teori pendidikan diperbolehkan, dokter? Mungkin dari Dr. Khalis atau Dr. Yoyo? Ya, sebenarnya kan kalau tergantung pada tujuannya. Assessment itu ditujukan untuk menilai capaian pembelajaran atau mau menilai apa. Sehingga kadang-kadang itu yang harus disepakati dulu. Kalau misalnya untuk sumatif ya memang yang kita nilai adalah capaian pembelajaran, tentunya ya hasil akhir itu yang akan kita ukur. Cuman masalahnya ketika situasi seperti ini, kita mungkin tidak cukup hanya satu penilaian, tapi mungkin nanti dengan penilaian-penilaian yang lain, dengan metode yang lain. Intinya memperbanyak dimensi yang dinilai itu akan lebih mendekati capaian pembelajaran yang sesungguhnya dibandingkan kalau kita hanya sekali ujian, misalnya multiple choice, kemudian online, yang itu mungkin mahasiswa ada yang tergagap-gagap dan sebagainya, sehingga itu menjadi harus diperbanyak yang mau kita metode yang kita gunakan. Itu menurut saya. Terima kasih. Mungkin Dr. Yo, silakan. Baik. Kalau saya akan tadi ya kita mengawalnya kan selalu dari blueprint. Jadi saya akan mengembalikannya ke lihat tujuan, misalnya apa itu tujuan mata kuliah, apa itu tujuan blog. Kalau misalnya di skills ya tujuan dari skills. Kalau itu profesi ya tujuan dari pembelajaran di departemen itu. Jadi dilihat list tujuannya, kemudian biasanya yang jadi masalah sebenarnya itu kan sebenarnya kita pikirkan ketika kita menyusun regulasi assessment yang di normal. Nah, cuma mungkin biasanya bagaimana mengadaptasi yang di regulasi normal ke dalam regulasi yang yang ini. Kalau saya sih akan tadi kembalikan kepada tujuannya, kemudian masing-masing tujuan itu penilaiannya selama ini regulasinya ada seperti apa. Misalnya taruhlah kalau regulasinya adalah memang selama ini misalnya proses bisa sampai 30, penilaian di 30, dari penilaian dari praktikum dan sebagainya 30%, kemudian ada ujian blok 70% misalnya. Maka ya tetap aja itu perlu dikatakan. Bagaimana bisa nggak dikurangi yang 70% menjadi 20%, kemudian yang lainnya menjadi tugas dan sebagainya. Maka pertanyaan saya adalah, tugasnya ini hanya mencakup topik tertentu atau satu tujuan pembelajaran saja, atau tujuan atau tugas-tugas atau penilaian-penilaian yang tadi, yang multi banyak penilaian tadi, itu mencakup seluruh dari tujuan pembelajaran. Kalau mencakup seluruh tujuan pembelajaran, mungkin kita perlu bisa kita pertimbangkan, karena itu bisa dianggap sebagai sebenarnya 70% ujian akhir, tapi dipecah, gitu kan, bisa saja pentafsirannya seperti itu. Tapi yang perlu kita hindari adalah misalnya begini, ada 10 tujuan pembelajaran, kemudian yang ngasih tugas atau penilaian yang dicicil itu hanya untuk tujuan nomor 1, nomor 2, nomor 3. Dan itu sudah menghabiskan, misalnya tadi 60% atau 70%.
Padahal tujuan yang dinilai dari tugas itu, atau dari kuis, atau dari apapun, hanya 3 dari 10 tujuan pembelajaran. Berarti kan ada 7 tujuan pembelajaran yang belum dinilai. Nah, 7 ini kemudian ternyata dinilainya dengan ujian akhir yang misalnya sudah dikurangi hanya sekitar 30%. Itu kan jadi masalah gitu. Jadi masalah maksudnya validitas terhadap ujian itu terhadap pencapaian pembelajaran mahasiswa terhadap seluruh tujuan pembelajaran di blok itu atau di mata kuliah itu menjadi dipertanyakan gitu. Sehingga ada masalah di konten validitas, ada di situ gitu, bahwa yang dinilai kemudian tidak cakupan seluruh tujuan pembelajaran dari blok itu. Tapi kalau kita bisa mempertanggungjawabkan bahwa semua proporsi penilaian itu mencakup penilaian seluruh tujuan pembelajaran, maka kita bisa bernegosiasi atau mendiskusikan tentang hal itu. Yang tentu saja mungkin masing-masing setting akan sedikit berbeda. Begitu, Dr. Ali. Dari Bu Wanti dari Fakultas Keperawatan. Dari pengalaman kemarin ketika UTS, kami menggunakan Google Form. Ternyata beredar video bahwa jawaban dari kuis atau pertanyaan melalui Google Form dapat dilihat oleh peserta. Bagaimana mengantisipasi hal tersebut? Apakah ada media atau software yang lebih direkomendasikan untuk menilai aspek kognitif, afektif, dan psikomotor di era pandemik ini? Gitu mungkin, silakan mungkin tanggapannya dari Dr. Khalid atau Dr. Yoyo. Dr. Yoyo dulu deh. Oke. Ya, di Google Form ini ya memang ada keterbatasannya ya. Tapi kemarin kita juga menggunakan ada Google Form. Jadi ada bagian Pak Al kalau tidak salah menggunakan Google Form untuk itu. Cuma dikombinasikan gitu. Jadi ujiannya akhirnya dikombinasikan. Tidak bisa hanya Google Form sendiri kemudian mahasiswa dilepas. Akhirnya tadi yang saya ceritakan dikombinasikan dengan menggunakan mikrofon video. Jadi mereka mengisi Google Form tapi menggunakan mikrofonnya harus dinyalakan, menggunakan Zoom. Jadi kalau mereka macam-macam ya ketahuan. Tapi bisa direcord sampai bisa ngambil ini katanya tadi bisa ngambil jawabannya. Nah itu tadi memang masalah security menjadi masalah. Nah mungkin di settingan Google Form-nya yang disettingan karena tadi autorisasinya gitu, mahasiswa ini hanya sampai baca soal atau Bapak Ibu mungkin belum men-setting sehingga mahasiswa bisa ini, atau mungkin ada mahasiswa yang bisa ngerti IT akhirnya bisa nge-hack ya, jadi external security-nya terganggu. Kalau pertanyaannya apakah ada yang lebih aman? Banyak gitu ya. Tapi kalau di Jember sudah menggunakan Moodle mestinya lumayan. Tapi kalau yang lainnya tadi kayak Kahoot di era COVID ini dia ngasih, mumpung kalau Bapak Ibu mau, silakan buka Kahoot, itu dia menggratiskan, jadi Bapak Ibu bisa bentuk langsung ke premium tanpa harus bayar, di-free-kan karena di era COVID ini. Kemudian ada Respondus ya, itu Bapak Ibu bisa pakai juga, itu lebih canggih lagi, lumayan lebih detail lagi keamanannya dan ininya gitu. Seperti itu. Nah, cuma yang harus hati-hati kayak Kahoot itu, karena Kahoot itu begitu Bapak Ibu selesai, memang mahasiswa tidak bisa balik lagi, tapi begitu selesai kan langsung keluar jawabannya tuh. Gitu. Jadi maka Bapak Ibu harus men-settingnya bersama-sama gitu. Akhirnya memulainya jam segitu, selesai jam segitu. Ya udah dikerjain aja dulu nanti supaya keluar jawabannya. Ya risikonya kalau mahasiswanya itu salah semua kan berarti itu. Nah, cuma memang itu tadi. Jadi kalau tunggal memang risiko. Jadi salah satu untuk mengatasinya, internal security-nya ya tadilah ya, pertama diketuk hatinya dengan etika, dengan fakta integritas gitu. Kemudian yang kedua ya tadi mungkin yang bisa digabung adalah dengan sinkronisasi. Jadi Bapak Ibu tetap menggunakan itu, tapi tetap kamera harus nyala, kemudian digabung dengan Zoom, kemudian mikrofon harus nyala. Dan itu jangan Bapak Ibu jangan sendirian, Bapak Ibu mungkin minta bantuan IT juga untuk mengecek. Kemudian tambah tadi mungkin IP address-nya dicek dulu oleh para IT. Saya tidak tahu, mungkin IT lebih jago lagi bagaimana menelusuri bahwa ini terjadi sesuatu dan sebagainya. Tapi salah satu yang bisa Bapak lakukan adalah itu. Nanti begitu hasil ujian selesai, Bapak Ibu bisa mengecek apakah terjadi komunikasi atau terjadi kecurangan dengan melihat dari IP-nya. Atau mungkin ada teknologi lain dari teman-teman IT yang lebih paham. Tapi yang saya tahu itu. Jadi Bapak Ibu, memang kalau tunggal dilepas kepercayaan aja gitu ya agak susah. Tapi ya apalagi di bulan Ramadan, nah Bapak Ibu bisa tuh etika, fakta integritas gitu ya. Kemudian kamera, mikrofon. Nah, kalau maksimal sudah dipakai semuanya masih gitu juga ya ingat Ramadan deh gitu. gitu. Ya, terima kasih Dr. Jadi mungkin kita harus menerapkan beberapa strategi kayak misalnya soalnya tidak kita tampilkan, tapi misalnya soalnya dibacakan via Zoom begini, kemudian dia langsung menjawab. Itu juga beberapa strategi. Artinya model-model itu bisa kita lakukan atau jawabannya yang kita
didiktekan, kita tampilkan via Zoom, tapi pertanyaannya yang kita beri lewat chat atau lewat apa dan sebagainya itu bisa banyak strategi yang bisa diterapkan, termasuk tadi ya sayangnya kalau Kahoot itu kalimatnya nggak bisa panjang, dia terbatas berapa ya, sekitar nggak sampai 20 kata kayaknya. Pengalaman saya itu sehingga kalau soal-soal vignette yang panjang itu tidak bisa ini, terus gambar agak kesulitan dan sebagainya. Jadi kita memang harus mempelajari platform yang kita pakai itu seperti apa. Saya terbiasa pakai SurveyMonkey yang itu banyak sekali kemudahan yang saya dapat karena di sana juga IP address terrecord, kemudian kalau dia kita juga bisa ngeset random dari jawaban maupun soal yang tampil dan sebagainya itu kalau pakai SurveyMonkey saya lebih familiar sehingga saya biasanya pakai itu. Kemudian analisisnya juga kalau di SurveyMonkey bisa langsung kita bisa langsung download dalam bentuk Excel, mau ditampilkan dalam bentuk PowerPoint maupun PDF atau database CSV dan sebagainya, file-file yang bisa kita olah secara cepat itu bisa juga. Kemudian bisa dimodifikasi kayak misalnya di Kahoot itu kan bisa langsung jawaban keluar, di SurveyMonkey juga bisa gitu. Jadi itu beberapa yang ini. Tapi memang secara tampilan Kahoot lebih catchy, lebih enak untuk teman-teman. Biasanya mahasiswa juga biasanya kalau untuk kuis misalnya post-test, pre-test itu Kahoot mungkin pilihan. Tapi kalau untuk summative assessment itu Kahoot mungkin tidak cocok. Kita ada di UNED itu sister itu basisnya adalah Moodles. Yang itu sebenarnya Moodles itu ada beberapa keunggulan, tapi juga ada keterbatasan-keterbatasan. Sehingga kami juga berdiskusi dengan UPTTI beberapa kali terkait dengan fasilitas Kahoot, fasilitas Moodles yang digunakan oleh sister. Kami punya aplikasi learning management system yang disebut dengan sister itu mulai dari kuliah segala macam di sana yang itu yaitu perlu modifikasi-modifikasi. Tapi kami juga mencoba untuk mengembangkan aplikasi secara mandiri yang nanti bisa ditanam di sister itu sehingga nanti bisa lebih bisa digunakan dengan aman. Tapi kami memang belum pernah diskusi tentang external security, Dr. Rio. Jadi kita masih berharap mahasiswa kita baik-baik saja. Tapi diskusi hari ini tentang eksternal itu jangankan yang online, yang offline aja bisa ditembus oleh eksternal hacker misalnya. Itu pengalaman saya waktu di UKMPPD juga akhirnya bagaimana kita bisa mendapatkan identik jawaban dengan menghitung omega angka omeganya dan sebagainya sehingga orang itu bisa dicek jawaban pola jawabannya itu sama atau tidak dengan orang lain itu kita bisa mengecek di mana itu bisa kita menduga ke arah percokian atau konspirasi jawaban dan sebagainya itu bisa dilakukan. Kalau itu modelnya multiple choice. Kalau yang kemarin teman-teman mencoba di IKM yang menggunakan esai, itu akhirnya dicek di Turnitin, ya itu ketemu kemiripan yang mendekati 100%, itu tampak sekali kalimatnya itu kayak copy paste gitu. Jadi mungkin ada satu jawab di grup WhatsApp gitu, kemudian ya masih tinggal copy paste, karena kalau nggak copy paste dia nulis lagi lama. Sementara dia menunggu jawabannya dari temannya itu kan sudah waktu satu soal mengerjakan, kemudian temannya mungkin posting, kemudian itu di capture aja, tinggal di paste. Nah itu tentunya teman-teman harus memperhatikan betul strategi apa yang kita bisa terapkan untuk mencegah kejadian-kejadian yang tidak diinginkan tadi. Dan jangan lupa kembali pada tujuan pembelajaran dan educational impact-nya seperti apa, itu menjadi kunci dari keberhasilan kita, karena itu harus benar-benar disiapkan. Jadi nggak bisa kita asal saja kayak ujian biasanya begitu ya, nanti justru yang terjadi kita sudah capek payah tapi angka-angka yang kita hasilkan, yang kita dapatkan bukan angka yang sesungguhnya, sehingga nanti kita kesulitan dalam memberikan feedback. Tentunya feedback-nya tidak sesuai lagi untuk masing-masing individu pesertanya. Terima kasih. Skill seperti ujian OC, apakah ada tips bila dilakukan di rumah masing-masing mahasiswa untuk mencegah
soal skenario bocor dan tips bila memerlukan alat tertentu yang tidak dimiliki mahasiswa atau menilai keahlian atau suksesnya skill bila tidak bisa dengan manekin. Karena mungkin kalau dengan manekin nanti akan tampak skillnya lolos atau enggak itu kan bisa dengan lampu misalnya. Tapi kalau di rumah itu bagaimana? Oke, Silakan. baik. Jadi ini jadi banyak pengalaman memang di COVID ini. Jadi Bapak Ibu ada beberapa cara. Jadi tadi seperti saya sampaikan bahwa Bapak Ibu kan sebenarnya bisa memindah jadi taruhlah, tapi tadi seperti yang disampaikan Dr. Holis, Bapak Ibu tidak bisa melakukannya sendirian. Yakinlah Bapak Ibu tidak bisa melakukannya sendirian. Bapak Ibu harus dengan beberapa dosen. Jadi seperti ujian OSCE biasanya sebenarnya, taruhlah mahasiswa kita berapa? 100. 100 sekarang satu dosen mau diminta untuk menilai berapa ya harus dibagi ada berapa dosen. Kemudian menggunakan Zoom misalnya, kemudian mahasiswa sudah tahu bahwa yang akan diujikan adalah skill-nya antara ini, sehingga kemudian kita nanti acak. Nah, cuma mungkin jumlah stationnya ya bisa saja kan ditukar, misalnya hari ini Dr. Holis ke bagian tentang topik ini, besok topik apa gitu. Tapi kemudian ada listnya, jadi setiap mahasiswa mungkin bisa diacak. Kemudian langsung Zoom, jadi seperti yang tadi foto saya gambarkan, oke sekarang kamu lakukan praktekkan ini gitu, tapi misalnya ROM atau kalau yang keoratan, kalau yang kedokteran misalnya, coba kamu kan lakukan teknik yang tidak memerlukan mannequin dan alat yang ribet gitu. Karena kan ada alat-alat yang harus dimiliki oleh mahasiswa kedokteran kan, misalnya kayak tensi gitu kan, bisa. Nah, bagaimana kalau memerlukan alat-alat yang mahasiswa susah? Kalau yang kami lakukan adalah, yang Bapak Ibu bisa lakukan adalah, masing-masing FK kan pasti sudah punya skill lab ya, gitu. Pertama, mungkin nggak dilakukan di kampus, nggak bisa. Sekarang kan zamannya work from home, jadi harus di rumah. Oke, kalau tidak bisa dilakukan di skill lab, alatnya bisa nggak dipinjamkan? Jadi Bapak Ibu membuat si skill lab itu jadi kayak perpustakaan. Bapak Ibu membuat set, kalau di UKM PPD kan ada kan set pemeriksaan umum, set pemeriksaan mata, set apa. Kemudian mungkin dibuat lagi beberapa set, kemudian mahasiswa dikelompokkan, sama masing-masing kelompok meminjam alat, kemudian ditulis siapa penanggung jawabnya dan segala macam, diberi jangka waktu berapa hari untuk ujian misalnya, kemudian satu kelompok itu bergantian gitu. Jadi nanti jadi berkumpul dong, ya jangan berkumpul, digilir aja gitu misalnya. Sehingga mungkin nggak gitu. Tapi otomatis itu akan memakan waktu memang berhari-hari segala macam. Gitu. Atau bisa nggak disuruh mahasiswanya beli? Ya tergantung alatnya kalau mahal atau tidak. Kalau mahal, mungkin Bapak Ibu bisa minta, misalnya kelompok itu patungan gitu untuk membeli, untuk yang itu juga nanti bisa dia pakai misalnya. Tapi kalau misalnya itu tidak mungkin karena mahal banget, nah mungkin nggak dipinjamkan. Jadi tekniknya begitu. Yang kami lakukan sih begitu. Jadi beberapa kemarin kami agak mudah karena itu untuk kepentingan profesi sebenarnya. Jadi karena butuh ujian, butuh alat, nggak mungkin alatnya beli sendiri, tapi skill lab punya, akhirnya menggunakan sistem peminjaman seperti itu. Jadi satu kelompok penanggung jawabnya siapa, atau satu kelompok itu diminta patungan untuk beli, kemudian atau mungkin pinjam dari kakak kelasnya dan sebagainya. Jadi ada beberapa alternatif bisa Bapak Ibu lakukan untuk kalau alatnya memang susah. Tapi harus tetap ya prosedur cuci tangan dan sebagainya, maksudnya yang melindungi diri dari COVID tetap harus dilakukan seperti itu. Nah, bagaimana jika butuh mannequin? Nah, termasuk mannequin. Nah, mungkin mannequinnya mungkin nggak dipinjamkan. Kemudian untuk digilir gitu. Kemudian atau tadi ada nggak ruangan netral di skill lab digilir tapi dijadwal supaya tidak berkumpul gitu. Atau tadi dipinjamkan. Mungkin itu beberapa strategi yang Bapak Ibu lakukan. Tentu saja dengan teknik kesulitan yang dan teknik apa dengan ketersediaan alat-alat yang Bapak Ibu punya di institusi masing-masing. Oke, terima kasih Dr. Jadi memang kita harus semaksimal mungkin memanfaatkan resource yang ada untuk melakukan ini semua. Jadi, tapi kalau memang tidak bisa, mungkin skills ya akhirnya know-how. Jadi, tetapi itu lebih baik daripada kita tidak melakukan sama sekali. Kita bisa bayangkan kalau know-how itu kan bisa jadi gini, adik-adik itu kan kalau dia bisa menceritakan prosedur, maka kita berharap dia bisa melaksanakan prosedur itu ketika ada fasilitasnya. Tetapi kalau dia tidak bisa menceritakan, kemungkinan kecil dia akan bisa, apalagi untuk melakukan gitu. Kalau pengetahuannya aja nggak ada, dia bagaimana dia mau melakukan? Setidaknya saat ini mungkin yang bisa kita lakukan misalnya baru pada tahap know-how, nggak apa-apa, itu yang kita kerjakan.
karena memang situasinya kondisi seperti ini. Apalagi saya kebetulan komunikasi dengan beberapa mahasiswa, saya tanya, kamu sekarang di mana? Di rumah-rumah, di Sorong padahal misalnya. Itu kan rasanya tidak mungkin nanti, saya nggak tahu, karena penerbangan aja kan sampai 31 Juni jelas sudah tidak ada. Apakah setelah tanggal 31 Juni nanti akan ada penerbangan? Nah, itu tidak bisa diprediksikan, karena saya sudah tanya ke beberapa teman, kayaknya ya tergantung pada situasi, kan kita nggak tahu juga apakah akan membaik atau memburuk, kita nggak tahu. Sehingga yang harus kita siapkan memang akhirnya memodifikasi ujian tadi sevisible yang bisa kita kerjakan seperti apa, karena itu. Kemudian kalau yang mereka misalnya, kalau kita mungkin ya kita kirim manikin atau apa yang tentunya yang untuk yang low cost manikin yang murah-murahan, misalnya untuk hecting atau untuk manikin hecting, itu kan mungkin kalau kita buatkan secara ini massal gitu agak terjangkau dan masih bisa digunakan. Tapi kalau manikin RJP tentunya itu akan susah. Yang saya kerjakan kemarin masing-masing suruh pakai boneka aja, boneka apapun gitu. Jadi artinya saya melihat karena kemarin pada saat skills lab dia melakukan itu, kan saya bisa mantau misalnya tegak lurus bahu, tangan, dan sebagainya, itu bisa hal-hal yang bisa kita assess, kemudian kita bisa langsung beri feedback. Nah, itu mungkin model-model yang bisa kita kerjakan. Kalau misalnya butuh pasien simulasi, saya yakin di sekitarnya, di rumahnya pasti ada bapaknya, ibunya, atau siapa yang bisa kita berdayakan untuk menjadi resource untuk melakukan ujian-ujian yang nantinya bakal mungkin itu yang harus. Tapi sekali lagi seperti disampaikan Dr. Yo tadi, harus dibuat blueprint, dirancang, disiapkan sehingga mahasiswa harus menyiapkan apa saja untuk ujian itu, misalnya PS, laki-laki usia berapa dan seterusnya. Kemudian kalau mereka tidak bisa menyediakan itu, apa penggantinya dan seterusnya. Itu seperti laringoskop ya. Kemarin laringoskop itu kebetulan ada mahasiswa yang memang bapaknya dokter, jadi bisa ini latihan laringoskop indirect. Yang nggak bisa ya sudah pakai sendok, saya bilang. Sendoknya bisa ditekuk nggak gitu. Hanya model cara dia memasukkan itu kan bagaimana kehati-hatiannya itu yang bisa kita, karena dia melakukannya pada adiknya, jadi adiknya huek gitu. Nah itu karena sendoknya menyentuh uvula dan sebagainya, itu hal-hal yang bisa kita lakukan sehingga sikap hati-hati itu nantinya bakal dia terapkan seandainya memang fasilitasnya memungkinkan dia pegang. Jadi kadang-kadang kita ya memodifikasi seperti itu untuk kepentingan-kepentingan supaya bagaimana tujuan pembelajaran tercapai, kita juga bisa melihat mengonservasi mereka ketika melakukan seperti apa dengan pendekatan-pendekatan yang alat-alat yang mirip-mirip lah gitu. Mungkin itu yang bisa dilakukan. Terima kasih. Proses assessment ini tetap harus dilakukan ya sebagai bagian dari proses pembelajaran. Di tengah pandemi saat ini, assessment dapat dilakukan secara online, di mana assessment yang ideal berarti dia harus atau assessment itu atau soal atau tugas itu dia harus valid, reliable, visible, authentic, acceptable, dan mempunyai educational impact. Dan aktivitas assessment bisa bermacam-macam dengan semua kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Bisa dipermudah dengan menggunakan aplikasi dan penggunaannya nanti bergantung pada tujuan pembelajaran apa yang ingin dicapai, seperti itu. Baik, tak terasa kita sudah ada di penghujung acara. Saya sampaikan terima kasih kepada seluruh peserta webinar. Terima kasih juga pada Dr. Hollis dan Dr. Yoyo. Kemudian untuk Bapak Ibu peserta, dimohon berkenan untuk mengisi survei sebagai bahan evaluasi kami ke depan melalui link yang ada di grup chat di situ ya, sudah ada, silakan diklik linknya, kemudian sertifikatnya akan dikirimkan setelah Bapak Ibu mengisi feedback tersebut. Jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube Fakultas Kedokteran Universitas Jember untuk mendapatkan informasi tentang kesehatan terkini. Rekod webinar ini juga akan ditayangkan di channel YouTube kami. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Dr. Hollis dan juga untuk Dr. Yoyo memberikan pemahaman baru mengenai pelaksanaan assessment online yang baik begitu ya di masa pandemik COVID-19 ini. Saya tutup dulu acara webinar kali ini. Mohon maaf jika saya selaku moderator ada salah kata. Selamat menjalani ibadah puasa Ramadan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.